Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Umumnya hadirin, hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kita dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin pada pagi yang penuh berkah ini, di hari yang baik, di bulan yang baik, di tempat terbaik di muka bumi. Allah letakkan kita dengan kegiatan amal yang baik. Kita berdoa kepada Allah, semoga segala apa yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Mausu'atul Akhlaq setiap hari Jumat selama bulan Ramadan, di mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas satu di antara 3 tujuan berpuasa itu, la'allakum tattaqun. Kita sudah menyampaikan apa makna takwa, dan turunan dari takwa itu berupa sikap batin yang disebut sebagai wara, yaitu berhati-hati di dalam hidup atau waspada. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekarang kita melihat seperti apa takwa, wara, dan berhati-hatinya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Panggilannya adalah Abu Bakar. Gelarnya As-Siddiq.
manusia yang amat sangat jujur di muka bumi ini. Suatu ketika disebutkan oleh putrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, kana li Abi Bakrin ghulamun yukhriju lahul kharaj. Abu Bakar ini punya pegawai, punya pembantu yang pekerjaannya mengatur pajak. Nah, jadi di bidang perpajakan. Faja'a yawman bi syai'in fa'akala minhu Abu Bakr. Lalu pegawainya ini suatu ketika memberikan berupa makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu karena diberikan, dihidangkan, tentunya dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu setelah dimakan oleh Abu Bakar tadi, pegawainya tadi mengatakan, wahai Tuan Khalifah, tadri ma haza, tahukah engkau apa yang engkau makan tadi, wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Lalu apa jawaban dari pegawainya tadi? Kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Dulu sebelum aku masuk Islam, pekerjaan sehari-hariku adalah dalam tanda kutip al-kahanah. Al-kahanah itu Bapak Ibu sekalian tukang ramal. Ya, meramal-ramal. Apa bahasa awaknya itu Bapak Ibu? Dukun lah mungkin ya, tapi bukan dukun beranak. Ya, tapi dukun yang pandainya meramal, tahunya apa yang akan terjadi, tengok garis tangannya nanti, tahu aku ada garis tangan jadi gubernur, kan? Nah, itulah pekerjaan saya, kata pegawainya ini sebelum masuk Islam. Nah, wa ma uhsinul kahana, saya ini sebenarnya tak pandai-pandai betul jadi dukun tuh, cuma dia dapat informasi dari bantuan-bantuan jin. Jadi jin itu pergi dia ke petala langit itu Bapak Ibu, mencoba mencuri-curi dengar apa informasi yang beredar di langit dunia. Lalu informasi itulah yang dia sampaikan kepada dukun itu. Jadi tidak bisa jin itu menembus petala langit yang di situ ada informasi-informasi yang berkembang menjadi pembicaraan malaikat. Jadi setiap kali dia naik, setiap kali pula dilempar dengan bintang api. Itulah yang awak tengok tuh Bapak Ibu. Kadang-kadang awak tengok langit ada bintang jatuh. Itu fa'atba'ahu shihabun saqib. Setiap kali para jin itu datang ke langit mencari informasi, langsung diberondong oleh lemparan bintang jatuh tadi. Jadi tak ada ceritanya jin itu mampu mencari informasi lalu sampai ke dukun diinformasikannya dengan informasi dusta. Dukun juga menyampaikan informasi dusta kepada orang yang datang. Olah jinnya bonga, dukunnya bonga, yang datang lebih bonga. Jadi saya pernah dulu Bapak Ibu tahun 2016 malamnya pulang dari Siak sampai ke rumah jam 11 malam. Kemudian kunci rumah, lupa menarik kunci itu dari di samping itu ada jendela. Masukkan motor karena udah capek jam 11 malam, 12 malam. Udah masuk motor, ditaruh juga kuncinya di
di motor tuh. Datang kawan malam tuh, ya, kawan yang Nio. Nah, dibukanya jendela tuh, dicongkelnya, dibukanya kunci dalamnya, kunci di situ ya. Nah, kemudian diambilnya motor, laptop diambilnya juga, dompet diambilnya juga, HP saya, HP istri diambilnya juga. Pas jago jemompe itu, tuh buka rumah. Sangko ke orang rumah, ada keluar. Tengok, enggak dah. Tengok motor. Nah, lah sudah. Lah ambil dek kawan. Total kerugian waktu itu 20 juta lah Pak. Ya, laptop apa semuanya. Banyak 20 juta tuh Pak. Kalau dibolin ke bakwan banyak. Apalagi dibolin kayak bule-bule itu apa namanya? Salah. Itu enggak salah lawak nama itu Pak. Itu kurma Riau. Kurma Riau. Nah, Bapak Ibu, datanglah jamaah kita. Ya, datang dia ke rumah pagi itu, Ustaz kemalingan ya, iya. Mau enggak Ustaz saya bawa ke orang pintar? Hah? Macam mana orang pintar, Pak? Dia tahu nanti posisi motor Ustaz itu di mana, posisi dia di mana, kita kejar, nanti kita kerjai dari sini kan. Kita buat dia poning, nggak bisa kemana-mana Ustaz. Kita pagar katanya. Apa Pak? Putar-putar situ aja dia nggak bisa, dia bawa barang-barang Ustaz tuh nanti untuk dijual kemana-mana katanya. Aduh dulu mau itu. Nggak sadar jemaah tuh awak Ustaz lah. Awak yang menyubik jam pecayu yang model itu. Memanglah jemaah. Saya tolak dengan halus. Udah jelas saya bersedih waktu itu, dibuatnya lagi tambah sedih. Kalau nggak mikir-mikir saya tukuk Pak tuh. Ya, karena apa? Ya nggak ngerti dia bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan. Datang-datang ke dukun, meramal-ramal dan lain sebagainya. Nah, jadi saya tidak pandai-pandai betul kata pegawai dari Abu Bakar As-Siddiq tadi. Illa anni khada'tu, hanya saya saja pandai berretorika, saya tipu orang yang datang ke saya. Jadi mengicuh juga jawabannya Pak. Ya, jangan percaya. Nah, falakiyani fa'atani, lalu setiap orang yang datang itu membayar. Kan targetnya dukun-dukun tuh itu aja ya. Target dapat cari uang. Ya. Cari uang satu tuh ngerjain keluarga orang satu. Ya. Dibuatnya ini, rupanya tertarik dia ke bini orang, diambilnya bini orang. Ada kejadian. Yang motifnya selalu maaf cakap. Yang pertama uang, yang kedua ya perempuan. Nah, itu yang terjadi. Lalu dikasihnya saya uang, kata pegawai Abu Bakar As-Siddiq tadi. Itulah yang saya investasikan, saya beli kebun, saya buat kebun, tumbuhlah di situ ya buah-buahan. Jadi inilah yang saya bawa ke kau ini, wahai Abu Bakar. Mendengar itu, Abu Bakar memasukkan jemarinya ini sampai menggeruk kerongkongannya. Faqa'a kulla syai'in fi batni. Setelah itu dia muntahkan semua yang dia makan. Nah, artinya apa? Kita belajar kepada Abu Bakar As-Siddiq betapa dia amat sangat hati-hati. Kalau tidak tahu kan sebenarnya tak apa-apa. Ya, ada dulu di daerah Simpang 3 tuh Bapak Ibu, sebuah kedai bakso. Ya, tahun 2000-an awal. Paman saya setiap kali ke Pekanbaru singgah di situ makan. Keluar berita di koran, rupanya bakso itu berasal salah satunya dari daging ular. Masuk viral di koran waktu itu. Nah, dibaca sama paman saya itu. Setelah dia makan bakso itu, besok paginya ya dibacanya, ikut tumpe awak selalu makan bakso. Itu saya tanya,
macam mana lah tu Pak, setiap ke Pekanbaru Pak makan itu macam mana lah masuk ke pawi Pak kata. Kalau kalau ingin lebih berhati-hati dimuntahkan. Tapi itu kalau baru-baru, tapi kalau udah lama macam mana mengeluarkannya. Ya, akhirnya astagfirullahalazim. Nah, jadi itu kita belajar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pernah juga terjadi kisah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada kebijakan yang dibuat oleh Umar bin Khattab ini memberikan dana dari Baitul Mal. Kalau sekarang mungkin APBD. Diambil dana dari sana, diberikan kepada muhajirin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Sama namanya dengan masjid kita ini. Jadi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah itu didata, dapatlah beberapa orang, lalu disantuni dengan sekitar 4.000 dinar. Ya, 4.000 dinar, apakah dirham? Nah, lalu masing-masing diberikan. Nah, yang ikut berhijrah di antaranya anak kandung Umar sendiri. Maka otomatis anak kandung Umar juga dapat dana yang 4.000. Nah, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Ternyata untuk anaknya ini, Umar bin Khattab itu, kalau yang lain dikasih 4.000, untuk anaknya dipotong jadinya 3.500. Lalu datang orang protes kepada Umar, wahai Umar, kenapa engkau bedakan kami dengan anakmu? Bukankah anakmu juga adalah dulu orang-orang yang berhijrah, termasuk dari kalangan muhajirin yang pertama-tama ikut berhijrah? Lalu apa kata Umar bin Khattab? Innama hajara bihi abuhu. Anak saya ini hijrah karena saya hijrah. Artinya anak saya ini hijrahnya mengikut otomatis, karena saya hijrah tentu saya bawa anak. Tentu beda dengan orang seperti kalian yang benar-benar hijrah sendiri. Jelasnya Pak Ibu? Ini kan zaman-zaman bawa anak nih sekarang. Ya. Jadi Umar bin Khattab begitu hatinya Bapak Ibu, hati-hatinya dia di sini ini memberikan petunjuk, kata kitab ini, likulli mas'ulin, setiap pejabat yang bertanggung jawab dimanapun ia berada, hendaklah ia tawarra, menjaga diri, wa yata'affaf, menghormati dirinya sendiri, jangan membuat kebijakan yang menguntungkan anak keturunan kroni-kroni. Ini yang dinamakan dengan nepotisme. Jadi ada satu kisah Bapak Ibu, di saat Umar bin Khattab ini akan meninggal, ditikam oleh orang munafik, kemudian dia akan meninggal, dikumpulkannya beberapa orang. Lalu di antara orang-orang yang dikumpul ini memberikan usul yang akan menggantikan Umar bin Khattab ini anaknya yang bernama Abdullah. Lalu kata Umar tidak. Tapi dia kompeten, dia pandai, dia hebat, dia disegani, dia ahli ilmu yang dididik oleh Rasulullah. Wahai Umar, layak anakmu ini melanjutkan kepemimpinanmu. Kata Umar, tidak boleh. Ya, akhirnya ditunjuk beberapa orang bermusyawarah, istilahnya ditunjuk DPR, ya, 6-7 orang oleh Umar untuk menunjuk nanti siapa di antara kalian yang akan menggantikan aku. 6 orang sahabat ini ngotot, anakmu harus masuk, ya, di antara kami pilih nanti.
Apa kata Umar bin Khattab? Kalaupun anakku masuk, memilih boleh, dipilih tidak. Nah, jadi untuk memilih di antara kalian, gunakanlah anakku ini. Ya, dia memberikan saran, sumbang saran, pertimbangan, memberikan suara di antara kalian yang berenam bertujuh ini boleh. Tapi kalau kalian pilih dia tidak boleh. Kalau gini paham aja lah Bapak Ibu. Tidak ya paham lah. Nah, begitu hati-hatinya. Tapi mungkin beda konteks ya sudah. Ya, itu kan demokrasi sekarang kan dipilih. Tidak ditunjuk langsung. Bapak Syarul lah. Ya, yang kata orang di luar negeri, hebatnya di Indonesia ini Bapak Ibu belum pemilu lagi. Pemenangnya sudah. Ya. Nah, ini wajah-wajah kecewa nampaknya. Nah, kalah pilihan Bapak Ibu nampaknya. Tidak ada yang kalah kalau kita semua sudah serahkan kepada Allah. Kerja kita hanya ikhtiar. Tentang siapa yang menang ditakdirkan oleh Allah itu kita pulangkan kepada Allah. Awak akan mode-mode kujunya Pak. Ya. Tapi entah ada makan siang gratis tidak visual. Mudah-mudahan ada. Kita doakan yang baik-baik. Ya. Kita doakan yang baik-baik. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada wakil-wakil kita, pemimpin yang terpilih. Sudah diumumkan Pak? Belum lagi. Tapi sudah tahu deh, berita-berita sudah tahu lah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada semuanya. Nah, jadi itu kisah dari Umar bin Khattab. Dan lagi-lagi Umar bin Khattab ini dicatat oleh sejarah di mana diuraikan di sini bahkan nasu isfaqan, pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini saking hati-hatinya dia membuat banyak orang menitikkan air mata. Diceritakan Umar bin Khattab ini pernah suatu ketika sakit. Di antara rekomendasi obatnya adalah madu. Ya. Nisan loba kecek uang awak. Ya. Madu. Jadi madu ini Bapak Ibu, ada yang kalau dibawa pulang ke rumah marah orang rumah. Ada pula jenis madu ini yang dibawa ke rumah, orang rumah senang. Tengok-tengoklah yang akan dibawa pulang tuh nanti. Ya. Nah, direkomendasikan oleh tim dokter untuk meminum madu sebagai obat Umar bin Khattab. Wa kana fi baitil mal, di baitul mal, di dana di simpanan APBD waktu itu ada madu yang datang dari berbagai daerah. Itu menjadi apa istilahnya itu Bapak Ibu? Dana menjadi apa istilahnya itu yang jadi aset negara. Jadi aset. Lalu falam yatadawi Umar bil asal. Umar bin Khattab tidak mau diberikan madu ini. Lalu Umar bin Khattab jama'an nas, mengumpulkan banyak orang. Wasa'idal mimbar, naik dia ke atas mimbar. Apa kata beliau? Wasta'zana, lalu beliau minta izin. In azintum li, kalau kalian izinkan saya mengambil sedikit madu dari aset negara ini untuk saya jadikan obat, maka saya akan meminum madu ini. Wa illa fahuwa alayya haram, kalau tidak berarti yang saya gunakan ini haram. Karena itu dari rakyat untuk rakyat. Jadi aset-aset itu kan dari pajak rakyat. Kalau kita bawa ke konteks sekarang, maka otomatis minta izin dulu kepada rakyat. Kalau kini bantuan sosial digunakan untuk
Pandai-pandailah menyambung. Ya kan? Titiawa yang kita bayar di pajak kita jadi bantuan sosial lalu digunakan untuk pandai-pandai aja lah, ya, paham-paham aja lah. Ada kondisi nampaknya itu yang terjadi. Kalau dibandingkan dengan Umar bin Khattab, minta izin Umar bin Khattab itu kalau tidak madu, sedikit madu itu, padahal dia punya hak, ya, ada haknya di situ dia minta izin. Kalau kalian tak izinkan, wahai rakyat, maka itu menjadi barang yang haram untuk aku konsumsi. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Fabakan nasu isfaqan alai, menitik air mata rakyat ketika itu saking kasihannya kepada Umar bin Khattab. Lalu apa kata mereka? Lillahi durruka ya Umar, betapa beruntungnya engkau menjadi pemimpin kami wahai Umar. Laqad at'abtal khulafa'a min ba'dika, sikapmu ini menyebabkan khalifah penggantimu nanti tak akan bisa mengikuti kehebatanmu ini wahai Umar. Kan setelah Umar wafat tidak ada lagi yang seperti Umar ini orangnya. Nah, ini cerita dari sahabat Nabi. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Kemudian kita beralih kepada kisah Mu'az bin Jabal. Ya, pada pertemuan yang lalu Rasulullah contohnya, sekarang Abu Bakar, lalu Umar, siapa? Yang ketiga Mu'az bin Jabal. Apa yang terjadi dengan Mu'az bin Jabal? Setelah Nabi wafat, dia pindah ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang Bapak Ibu pecah menjadi 4 negara. Syria, Lebanon, Jordania, Palestina. Palestina yang masih terjajah oleh Israel laknatullah alaih. Inilah 4 negara yang dulu namanya adalah negeri Syam. Nah, lama dia tinggal di negeri Syam ini, dia menikah dan punya 2 orang istri. Boleh Pak? Boleh. Berapa maksimal kita laki-laki ini bolehnya? 4. Tapi kok tidak serentak menjawabnya? Takut nampak. Ya? Boleh Bu? Berapa bolehnya? 1. Kecik bapak ompek, kecik ibu-ibu 1. Memang tidak beriman ibu-ibu ini nampak. Nah, joleh hukumnya 4. Tapi tidak titik dia ompek itu dah. Koma. Kalau adil itu. Bapak itu je, jangan ompek-ompek aja. Ya, dari wajah penakut sudah nampak. Sama je Bu. Nah, lalu suatu ketika Bapak Ibu, terjadilah wabah di negeri Syam itu yang muncul di daerah yang bernama Amwas. Maka dinamakan wabah itu dengan penyakit ta'un Amwas. Nah, itu Umar bin Khattab di masa terjadinya wabah itu berencana kunjungan kerja ke negeri Syam. Lalu oleh sahabat-sahabat senior di sana seperti Abu Ubaidah, seperti Mu'az bin Jabal berkirim surat kepada Khalifah Umar, wahai Umar, jangan pergi dulu ke negeri Syam karena sedang terjadi wabah. Nah, wabah ta'un ini Bapak Ibu kena pagi mati sore, kena sore mati malam atau pagi besoknya. Ya, dahsyat. Yang bergelimpangan banyak sahabat Nabi yang meninggal. Lebih parah daripada virus corona kemarin. Ya. Corona itu parah Pak. Ya. Saya baca-baca, dia parahnya kalau kita sudah membawa penyakit lain. Jadi paman saya dikatakan COVID waktu itu. Ternyata tidak, demam, lemas gitu ya. Kemudian dirujuk ke Pekanbaru. Dibilang COVID. Ya. Nah, jadi di Bangkinang enggak COVID. Sampai di sini jadi
Ternyata beberapa hari turun-turun kondisi tubuhnya Bapak Ibu, dimasukkan ke ruangan khusus isolasi sampai drop. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal masuk ke ruang isolasi itu waktu itu masih nelpon, masih video call, baik-baik aja nampaknya. Yang rupanya setelah wafat itu pihak keluarga mengambil kesehatannya itu, hasil rekam medisnya itu. Kita bawa ke Melaka. Ada dokter kenalan kita di Melaka, dibacanya. Dah teruk nih katanya. Ini livernya teruk. Berarti gagal liver. Nah, apa ndak hancur livernya? Dia udah penyakit liver, dikasih 7 macam obat. Apa ndak? Paham Bapak Ibu maksudnya itu? Ya. Nah, jadi liver itu kan gunanya untuk menyaring, menggiling. Di drop tadi dikasih dengan 7 macam obat. Apa nggak dropnya? Ya, padahal tetangga sebelahnya ada bapak-bapak juga. Kemarin 2 hari kemarin baik-baik aja Ustaz. Jadi setelah apa itu langsung, entahlah macam mana ceritanya. Ya kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ridho aja dengan takdir. Semacam ada, entahlah Pak, payah pula kita berkomentar. Sekiranya mungkin tak dikasih bermacam obat tuh tak apa-apa, bisa jadi kan, ya karena enggak kuat lagi karena udah penyakit liver, udah lemah livernya, dikasih pula dengan, tapi itu cerita lama lah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi lebih berbahaya dari taun yang terjadi di Amwas itu. Lalu kata sahabat-sahabat senior kepada Umar, jangan masuk dulu Umar. Dan memang begitu. Kalau ada wabah di satu negeri, orang yang di luar tak boleh masuk. Dan orang di dalam tak boleh keluar. Apa istilahnya? Lockdown. Ya, supaya penyakit wabah itu tidak menyebar dan parah. Tetapi ada hikmahnya, orang yang meninggal karena wabah mati syahid. Al-mat'un syahid. Orang yang meninggal karena wabah itu dia mati syahid. Nah, lalu ada yang mengkritik kepada Umar. Kenapa engkau takut wahai Umar? Atafirru min qadarillah? Apakah engkau hendak lari dari takdir Allah? Kenapa takut? Betul. Nah, di sini sikap Umar amat sangat hebat. Apa kata Umar? Saya lari dari takdir Allah yang satu ke takdir yang lain. Kalau memang ada wabah di sana, Nabi melarang, kita bisa memilih. Kenapa kita paksakan masuk? Nah, tetapi Bapak Ibu, yang di dalam waktu itu yang kena adalah 2 orang istri dari Mu'adz bin Jabal. Kedua-duanya langsung terinfeksi virus taun ini dan keduanya meninggal. Langsung diambil oleh Allah Ta'ala. Itu sedihnya luar biasa. Lalu Mu'adz bin Jabal mengurus jenazahnya, dan ketika sampai di masa akan dikuburkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bingung Mu'adz bin Jabal. Karena kalau diletakkan pertama, didahulukan istri pertama, diletak di liang lahat, nanti Allah menghisab dia. Kenapa meletakkan yang pertama duluan? Berarti lebih cinta. Berarti tidak adil. Diletakkan yang nomor 2 duluan, istri muda dulu dikuburkan, dihisab oleh Allah nanti. Kenapa yang nomor 2 didahulukan? Bagaimana aku mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, kata Mu'adz bin Jabal. Padahal kan enggak masalah dulu. Nah, nomor 1 diletakkan dulu, nah nomor 2 diletakkan dulu, enggak masalah sebenarnya. Tetapi dia berhati-hati, takut dia kepada Allah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Diambilnya kertas, dimasukkan, ditulisnya nama, misalnya istri pertama si A, digulung, istri kedua si B digulung, dimasukkan ke dalam mangkok kotak, dikocok. Apa istilah julo-julo tuh Pak? Macam julo-julo duitnya Bu. Ya Allah Bapak. Diambilnya. Siapa yang keluar pertama, itulah yang diletakkan di dalam liang lahat dulu.
selamat dia di hadapan Allah. Nanti kalau Allah hisab saya adil apa tidak, nih bentuk keadilannya. Takut kepada Allah, yang pertama duluan keluar itu yang dikuburkan. Diambil lagi, baru dikuburkan. Allahu Akbar. Begitu hati-hatinya mereka. Bisa wak mode itu Pak. Mano lo bisa wak cie baru. Ya, enggak bisa. Nah, yang menarik juga dari Muaz bin Jabal ini, kalau punya istri lebih dari satu tuh kan bermalamnya harus adil. Malam ini di rumah ini, malam ini di rumah, digilirkan. Ya, begitu ya yang dilakukan oleh Muaz. Tetapi Muaz ini saking hati-hatinya, ketika dia bermalam di rumah istri pertama, misalnya, ya, dia berwudu, dia tidak mau memakai air wudunya itu di rumah istri pertama untuk salat di rumah istri kedua. Karena air wudu yang tersedia di rumah istri pertama itu punya istri pertama. Untuk istri pertama, dia berwudu di sana. Tak akan dipakainya air wudu yang dipakai di rumah istri pertama untuk salat di rumah istri kedua. Padahal kan boleh apa? Kok sepakat boleh? Macamlah pengalaman dulu. Padahal bisa saya, tapi dia tidak mau. Air wudhu yang saya pakai di rumah istri pertama digunakan untuk salat di rumah istri pertama. Kemudian baru dia pergi ke rumah istri kedua, berwudhu, dia situ gunanya untuk salat di rumah istri kedua. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hebatnya para sahabat menjaga diri, berhati-hati terhadap sesuatu yang mungkin di sana menjadi pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, "Adrakna aqwaman." Kami pernah mendapati manusia, kelompok kaum, kanu yatrukuna, mereka ini meninggalkan sab'ina baban, 70 bab pintu yang halal, khasyatal wuqu'i fil haram, hanya karena khawatir terjatuh kepada yang haram. 70 pintu yang halal ditinggalkannya, khawatir nanti yang halal ini rupanya haram. Kalau awak cuma Bapak Ibu, ya, sama kita. Ya, kadang kita kurang berhati-hati. Apa contoh? Misalnya dulu ketika terjadi di negeri Syam itu, Imam An-Nawawi selama hidup di negeri Syam tidak mau memakan apel. Kenapa? Karena banyak tumbuh di Syria itu, di Damaskus itu pohon apel. Ya, di mana-mana apel ya. Kalau kita mungkin pohon lengkeng lah, di depan-depan rumah ada lengkeng, ada mangga, ya, ramai itu tumbuh di daerah Syam, Damaskus ketika itu. Tapi Imam Nawawi ini tidak mau makan apel. Ditanyakan kepada dia, "Wahai Imam, kenapa engkau tidak mau memakan apel?" Apa kata beliau? "Saya khawatir apel ini tumbuh di tanah wakaf." Kenapa? Karena sebelum masa kita ini, masa kecil-kecil kita dulu, kata Imam Nawawi, itu tanah-tanah di negeri Damaskus ini adalah aset wakaf. Ya, cuma setelah pengelolanya meninggal, aset-aset wakaf tadi diambil kembali oleh keluarga, diambil oleh orang yang tak bertanggung jawab, sudah diwakafkan, diambil balik, ya, ditanam lagi di situ, ya, apel. Nah, berarti apel yang tumbuh ini adalah tumbuh di tanah wakaf yang sudah wakaf itu diperuntukkan kepunyaan kaum muslimin secara keseluruhan. Maka saya khawatir, kata Imam Nawawi, dia tumbuh di tanah wakaf, saya makan, saya izin sama siapa? Jelas Bapak Ibu? Nah, ini kritik kita pada hari ini. Lah masuk waktu suruh Pak? Belum?
Tengoklah orang lagi tapi udah bunyi loncengnya lagi. Berapa menit lagi? 4 menit. Baik. Ini kritik untuk kita pada hari ini. Itu istilahnya Bapak Ibu buka kulit tanpa isi. Apa yang terjadi pada hari ini? Banyak yayasan yang membuat lembaga pendidikan lalu mengajak kaum muslimin untuk nyumbang wakaf. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Lama-lama nanti itu jadi milik pribadi pengelola. Aku buka kulit tanpa isi, ada kejadian, ya. Berdiri di tanah wakaf itu rumah dia, dibuatnya rumah untuk anaknya, lalu meninggal dia terkubur di tanah wakaf itu. Izin ke siapa itu Bapak Ibu? Meninggal dia berebut keturunannya untuk menguasai aset ini. Banyak terjadi. Artinya edukasi wakaf kita sekarang bermasalah. Ya, ini wakaf tapi akhirnya jadi milik pribadi. Dan wakaf itu konsepnya 3, tak boleh dijual belikan, tak boleh dihibahkan, tak boleh diwariskan. Sekarang diwariskan, dikasih peluang anaknya di sana, ya, berebutlah, ya. Dan ini terjadi, tak perlu kita sebut orang. Ya, ada salah seorang ustadz viral terkenal dulu, ya, setelah beliau meninggal, aset-aset di pesantren itu kabur semuanya, tidak jelas. Maka kita perlu Bapak Ibu ada 3. Ada aset pribadi punya kita. Ya, tanah kita buat lembaga pendidikan dengan dana kita. Ada aset pribadi kita yang kita wakafkan. Akhirnya disitulah kita minta bantuan donasi orang lain karena punya kita dibantu dengan wakaf orang lain karena ini sudah diwakafkan. Ada suratnya nanti itu. Kemudian ada murni wakaf yang kita nazirnya pengelolanya. Itu 3. Ya. Saya dulu diberikan tanah 1 hektar oleh jamaah. Ustaz, ini tanah 1 hektar. Buatlah pesantren, gunakanlah untuk rumah tahfiz. Ini maksudnya apa Pak? Ini wakaf atau hibah? Saya wakafkan Ustaz. Kalau wakaf jangan ke pribadi. Nanti jadi milik saya Pak. Ada je tapi ke Allah Ta'ala. Kalau enggak aku ambil tu Pak. Nah, jadi rakayo gini, duit je apa kan? Ya pandailah. Di mana ceramah dibilang, ayo kita donasi apa. Jadi milik pribadi jadi. Akhirnya itu udah 4 tahun berjalan. Bapak ini memaksa aja. Tunggulah dulu Pak. Kami buatlah yayasan dulu. 2020 berkumpullah kami sekitar 40 orang membuat yayasan namanya Tabung Wakaf Umat. Ya. Lalu akhirnya tanah itu kita ambil, kita kelola, kitalah nazirnya. Kitalah pengurus yayasan yang mengelola aset wakaf yang kita sebutkan di sana, kita hanya pengelola. Mati kami nanti tidak diwariskan, tidak dijual beli dan tidak diberi hibahkan kepada yang lain. Silakan tunjuk kaum muslimin lain nanti yang mengelola. Itulah sekarang pesantren di Palas. Ya, ada 1, ada 2 Jalan Lili dapat juga buat preschool, ada rumah yang diwakafkan buat sekolah Quran di situ. Ya alhamdulillah kita terjaga karena ramai di situ. Ya, tapi kalau 1-2 orang saja, ya khawatir kita nanti niat berubah. Ini hati-hati. Maka ini saya berikan pelajaran ke Bapak Ibu, berdonasi mantap, tapi tengok-tengok betul kemana ingin berdonasi. Karena ada wakaf, ada infak, ada sedekah, peruntukannya berbeda. Jadi jangan nanti Bapak Ibu mengelola misalnya, padahal itu dana wakaf yang diniatkan oleh para pewakaf, Bapak Ibu hanya sebagai pengelola, namanya nazir. Berhati-hati, jangan sampai termakan. Ya, boleh ada aturannya. Kalau nazirnya dapat sekian dari keberuntungan wakaf, boleh dia nikmati sekian sebagai gaji. Itu ada aturannya. Apalagi sekarang kita di Indonesia ada namanya BWI, Badan Wakaf
Indonesia. Jadi tengok-tengok betul Bapak Ibu, disitulah letak kehati-hatian kita. Ya, jadi dulu saya di Sudan dengan Ustadz Abdul Somad itu 2020 awal itu kita pulang, kita bikin yayasan kata beliau, kita buat pesantren. Nah, konsepnya wakaf murni supaya apa kata beliau? Supaya mati wak berdua nanti anak kita berdua tidak bercakap, tidak berebut. Maka kalau ingin donasi Bapak Ibu wakaf ke Yayasan Tabligh Wakaf Umat, silahkan. Kalau ini berani kita nih, ya kita sedang membangun pesantren yang kedua sekarang, membangun juga pesantren yang pertama itu gratis Bapak Ibu. Udah 3 tahun ini anak-anak sekolah di sana gratis. Pesantrennya gratis, tak bayar. Ya, menghafal Quran, mengaji kitab di sana udah tahun ketiga ya. Nah, itulah cita-cita kita. Betapa dari wakaf ini, dari infak, dari sedekah ini bisa sekolah gratis. Iku nak masuk sekolah, anak baru TK lah 7 juta. Ya Pak, TK baru 7. Aduh nanti masuk. Maka kalau hidup wakaf ini kan bisa memudahkan seluruh kaum muslimin dan muslimah. Lalu kita carilah para du'afa, ya, orang-orang yang mungkin tak punya kekuatan ekonomi menyekolahkan anak, sedangkan anaknya pintar. Kita seleksi gratis semuanya. Begitu ya Bapak Ibu. Disitulah kita belajar dari pesan-pesan yang ada di dalam kitab ini. Karena loncengnya tadilah berbunyi, ya kita cukupkan kajian kita. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin di luar materi sosial yang Ustaz berikan kepada kami sebagai jemaah. Baik. Yang kami tekan ini menyangkut dengan hubungan keluarga antar sesama agama. Misalkan nih Ustaz, kita selaku laki-laki namanya jodoh, rezeki, maut itu Allah. Ya. Kita ambil salah satunya jodoh. Misalnya kita selaku laki dijodohkan sama orang perempuan yang berbeda agama. Namun dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita tetapkan, yang calon istri kita itu kita bawa ke agama kita dalam arti mu'alaf. Setelah dia mu'alaf dan alhamdulillah dengan bimbingan kita, dia tuh sudah dapat mengikuti secara perlahan, bertahap-bertahap mengikuti ajaran agama yang kita anut. Namun karena terkait dengan maut, orang tuanya tentu agamanya sama dengan anaknya tadi kan, orang tuanya meninggal. Nah, selaku dia yang perempuan istri kita, dia mengikuti prosesi pemakaman jenazah orang tuanya. Apakah istri kita itu yang sudah mu'alaf jatuh ke kafir, dia kemana? Nah, itu yang kemudian kita masuk lagi, apa sikap kita selaku pimpinan keluarga? Baik. Terima kasih. Ya, istri mu'alaf, mertua masih non muslim, meninggal. Bagaimana sikap istri kita? Tentu datang menjenguk. Mengurus jenazahnya, selama dalam pengurusan jenazah itu tidak ada unsur kekafiran dan kesyirikan, tak masalah dia ikut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tetap dia tidak bisa mendoakan. Jangan pula nanti, ya Allah ampunkan dosanya, masukkan dia ke surga. Itu tak bisa. Karena syarat dan ketentuan berlaku terhadap pengampunan dosa dan surga karena dia non-muslim. Tapi kalau sekedar menolong, ya mungkin ada tata cara tertentu dalam penyelenggaraan jenazah, tidak masalah. Tidak masalah, tidak jatuh kafir, tidak. Misalnya menolong membungkusnya, menolong mengangkatnya, meletakkan di petinya. Lalu ada misalnya pemberkatan, jika ada misalnya dengan tata cara agama yang lama, berdoa Pak, dia tetap berdiri di situ tapi tidak jangan pula diaminkan, amin, tetap berdiri di situ. Nah, sikap kepala keluarga
arahkan istri tadi dengan tata cara yang saya sebutkan, toleransi selama dalam hal-hal yang tidak berhubung kait dengan ada unsur pembatal keislaman di dalamnya. Jadi bawa istri ke sana. Yuk kita di sana untuk menghormati, ya bagaimanapun itu ada ibu kandungnya, ayah kandungnya. Nah, jadi kita sebagai seorang suami tetap datang mengarahkan istri dengan cara yang baik tadi, tidak masalah. Jadi boleh, tak masalah, oke insya Allah. Tapi jangan pula ikut prosesi yang ada unsur doa, ada unsur akidahnya di sana. Apa? Ya tengoklah. Begini mungkin, itu tidak dibenarkan. Begitu Pak ya. Karena prosesi itu ada beberapa hari, ya. Beda dengan Islam kan. Ya. Jadi kalau Islam kan cepat penyelenggaraannya. Ya. Jadi ada 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya lama kan kremasi apa gitu ya. Ya, ikuti saja karena memang begitu karena kita tak bisa memaksa lagi gitu kan, karena memang ajarannya begitu. Nah itu kan tak ada pertentangan dengan akidah ya. Tapi kalau dia datang misalnya mendoakan, udah jelas nih kafir, didoakan itu tidak boleh. Tapi mengikutinya secara adat kebiasaan tidak masalah karena tak ada hubung kait dengan masalah akidah di sana. Baik, cukup. Ya, sama-sama. Cukup ya. Demikian kita tutup dengan sama-sama bersalawat dan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, panjang umur, berkah selalu hendaknya di dalam menjalani ibadah selama bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri dan setelahnya nanti diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan, panjang umur, kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.